indah ciptaanmu ya Allah. Hamparan gunung, hamparan sawah, menghijau. Maka nikmat Tuhanmu yang mana kaya akan kau dustakan. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di tengah hutan. Dan di tengah hutan ini saya menemukan ada orang yang sedang berkebun. Dan resiko berkebun di sini monyet sama babi hutan. Nah, lihat ada yang berkebun di belakang saya. Jadi kita telusuri, mudah-mudahan ada orang di sini. Sekarang saya sudah menembus hutan. Saya lagi jalan-jalan menelusuri hutan dan saya menemukan ada orang yang lagi ngarit. Dan ini ada berada di dalam hutan, dan orang yang ada di sini nekat banget bisa bercocok tanam di sini karena resikonya babi hutan dan juga monyet. Tadi saya menembus hutan dan saya dikasih tahu sama orang desa sini bahwa setelah hutan ada orang yang bercocok tanam di lembah, dan di lembah tersebut ada air yang berlimpah, dan di sana bukit, sebelah sana juga bukit, di sana hutan lindung. Tetapi ketika kita menemukan lembah, nah lembah tersebut biasanya subur makmur. Dan biasanya lembah tersebut mempunyai stok air yang berlimpah. Tetapi jika kita bercocok tanam di lembah di tengah-tengah hutan, resiko yang akan kita hadapi satu. Ada anjing. Galak dah. Oh enggak galak katanya. Tapi ada anjing masuk ke sini. Saya lagi syuting, ada anjing, nggak apa-apa lah. Ada 2 anjing datang ke sini karena mereka tidak mencium keberadaan saya. Mereka mencium keberadaan saya karena saya asing bagi mereka. Jadi mereka menggonggong ke saya. Padahal saya tidak ngapa-ngapain, tapi gak apa-apa lah. Dan ada orangnya juga ada di sana yang punyanya ada. Nah jadi resiko kalau misalkan kita bercocok tanam di hutan, satu ada besar kemungkinan babi hutan hamanya, yang kedua monyet. Nah biasanya para petani di sini pada miara anjing, dan anjingnya lumayan cukup mengejar saya karena dia tidak mengenali saya, jadi dia mengejar saya. Dan kita akan tanya-tanya di sini milik siapa, garapan kah atau milik pribadi kah? Seperti yang diketahui kalau yang kemarin itu milik pribadi ya, jadi orang-orang baik yang nyewa. Tapi sekarang di sini kita akan tanya
apakah itu milik dia sendiri, ataukah milik HGU, ataukah milik dari orang lain. Setelah saya tadi menembus hutan dan saya menemukan lembah di sini. Nah, di lembah ini saya menemukan ada orang bercocok tanam karena di sini airnya subur mungkin, jadi hingga akhirnya bercocok tanam. Nah, kesini ada saung juga. Ini petani, dia nanam cabai tapi cabainya sudah habis. Di sana itu hutan lindung milik petani, dan di sana kota. Itu rumah saya ke sana, kota Cipanas, Kabupaten Cianjur. Nah, saya menemukan ada sawah sedikit dan juga ada pertanian, dan kebetulan yang punyanya juga ada. Kita akan bertanya-tanya sama yang punyanya, apakah dia milik sendiri tanahnya, apakah dia milik orang lain. Dan kita mudah-mudahan kita numpang ngopi. Sambil kita numpang ngopi, tapi anjingnya menggonggong doh. Dia mencium keberadaan saya, orang asing. Nah, itulah bergunanya anjing di pesawahan, di bukit, di hutan. Kita sangat perlu sekali, selain mengetahui ada keberadaan orang asing, juga dia mengetahui keberadaan misalkan ada babi hutan atau ada monyet. Dan ini sangat berguna sekali. Oke, kita akan tanya-tanya, kita akan datangi langsung saungnya. Saungnya enak banget. Kita akan datang ke sana. Oke, saya sekarang ke sini. Tapi saya masih ngeri nih, bau sih bawa ini nih. Ini anjingnya lumayan cukup galak juga nih, tapi kata yang punyanya katanya nggak apa-apa, nggak nakal, nggak galak. Tuh, kirain siapa? Ternyata teman, tiap datang saya ke tempat, ternyata teman saya juga. Kemarin saya datang ke tempat saya, teman saya mengenali. Ini juga teman saya juga. Juragan, kau sehat? Selila, masa pangi. Kumaha sehat? Astagfirullah. Ari Mang Awek di belah mana sawahna? Oh, di Beladi itu Bang Awek banyak. Di Allah Wirarangan. Wirarangan. Geus di dia. Setahun. Setahun? Iya, setahun. Nih teman-teman. Ini ternyata teman saya. Pernah jadi tetangga juga. Alhamdulillah ada jagung ini. Rezeki saya nih, ada jagung manis tuh. Wow, mantap sekali. Nah teman-teman, ini ternyata gubuk punya masih teman juga saya, Senatungkunya. Nah ini orangnya, alhamdulillah saya bisa sampai nembus ke sini. Dan ini kabinnya. Beliau tinggal di sini sendiri, setiap hari di sini, nginep di sini. Oke, kita akan cari tahu ya. Mudah-mudahan saya juga dapat tempat buat bushcraft di sini. Nah, pas datang ke sini saya dikasih jagung manis banget. Ini alami. Kalau ditegas-tegas sudah wow gitu. Yang asam mineng deh gitu. Nanti gara-gara teh ada kur. Mungkin nih kau kaduluan ka dia nih enggak. Kemarin kita lah yang pangkat itu nih. Kayak kayu nasi mah. Kayak kayu nasi dia mah. Waduh, datang ke sini disediain jagung manis, direbus lagi. Jangan deh lah, coba. Nyawan. Teman tuh perempuannya. Oh, maksudnya di Arinyum gitu. Cari puk. Mending kena hati lagi ya. Di mata herang ceri dari dulu. Nah teman-teman, saat ini saya sedang berada di kabinnya teman saya. Ternyata kabin ini kabin punya teman saya juga, bukan siapa-siapa. Nah jadi di sini dia sendiri, setiap hari tinggal di sini. Dan enak banget, ini jauh ke desa dan ada di samping hutan lindung. Dan dia bisa betah di sini dan juga bisa aman tanamannya. Satu, dia memelihara dua anjing, jadi hama babi hutan dan monyet alhamdulillah aman di sini.
Barusan saya juga dikasih ini makan tuh. Ini ada jagung. Kalau misalkan di sini tidak aman babi hutan, jagungnya pasti udah habis dimakan babi hutan ataupun monyet. Jadi di sini lumayan aman, guys. Dan kita akan room tour, kita lihat kabinnya seperti apa. Jangan lupa ikutin terus channel Anak Petani TV ya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan saya tetap semangat dalam membuat video ini. Nah, ini kabin punya teman saya. Di sini dia memelihara 2 anjing dan 5 ekor ayam. Ini tungkunya. Wah, tungkunya hangat banget. Ini tungkunya juga ada ininya, ada apinya. Oh, tungkunya ada baranya. Ini ada teko buat air. Ini ada kacang merahnya, bunjes. Merah. Kacang merah Buat bibit. Nah, ini anjingnya, si Bobob. Oke, kita lihat ke sini. Nah, ini kabinnya. Dia setiap hari tinggal di sini. Nah, ini kabinnya di sini, tidur di sini. Mang, si Ente di dia. Wah, dia nggak takut, ini takut apa? Dikunci aja, Mang ya, dikuncinya di dalamnya. Nah, jadi di sini dia menggarap, nanam cengkeh atau cabai rawit ya. Tomat juga nih, jadi setiap hari dia kalau mau makan mau apa, ini ada tomat, ada cabai rawit, Makanan alami. makanannya alami di sini katanya. Di sini ada pohon aren, udah mulai berbuah. Ada pohon aren. Di sini juga dia nanam padi, nanam padi. Terus juga nanam jagung. Ini kabinnya cukup bagus sekali, anak. Oke teman-teman, saya sudah dapat gambaran untuk memulai hidup baru di hutan. Ini teman saya aja bisa berhasil di sini, nanam kacang panjang, nanam jagung, nanam singkong, terus nanam cabai rawit, nanam ubi untuk kegiatan sehari-hari di sini. Nah, mudah-mudahan saya bisa berguru sama beliau, bisa mengambil ilmunya, bisa bercocok tanam bersama dia. Nah, ini kabinnya seperti ini. Atasnya pakai plastik. Oh. Barusan saya juga ngopi sama dia, makan jagung. Enak banget lah di sini. Kau sebar alami dia setahun. Dia menetap di sini sudah setahun. Nah, ada orang lewat, kita tawarin kopi. Nah, kalau ada orang lewat, pasti menggonggong. Nah. Insya Allah. Tuh, kalau ada orang lewat pasti menggonggong. Bangga. Nyahun saya tama. Oh. Kale mana kale? Ngopi le. Naon atulah kayak balik ke buru. Kuluk jagong ya. Ini ada orang pada pulang dari hutan, habis motong kayu. Pas motong kayunya? Kemang. Oh, nyari kemang. Oh, sekarang kan kembang lagi bunga lagi laku, lagi mahal. Nah, seperti ini. Ini namanya keladi tengkorak bukan? Keladi non namanya? Keladi tengkorak kan, Nes? Uncal. Keladi unca. Keladi ini ya keladi rusa ya.
Tilawang ini. Ternyata keladi ini dari hutan. Betian deh. Ada umbi. Keladi ini ada umbinya. Dan karena sekarang bunga lagi tren, lagi booming, lagi mahal, banyak orang-orang desa pada pergi ke hutan untuk mencari bunga, yaitu keladi ya, jenis keladi sama ini ya, janda bolong ya. Janda bolong sama monstera yang ada di hutan. Sebenarnya itu janda bolong sama monstera itu habitatnya di hutan. Nah sekarang karena lagi rame orang Jakarta, janda bolong mahal, akhirnya orang pada nyari ke hutan. Arietan teh sanes. Teh, ada pohon teh di atas saung. Teh hijau. Oke teman-teman, akhirnya pada kesempatan video ini, pada hari ini, akhir dari kisah perjalanan ini, saya bertemu dengan bukan siapa-siapa. Ternyata di sini, alhamdulillah, dia sudah 1 tahun menetap di sini, membuat kabin, dan saya juga akan berguru, akan bertanya tentang bertahan hidup di hutan, tentang cara mengolah pertanian. Nah, dia sudah sukses bertaninya, lihat di sana, pupuknya aja segitu, pupuknya dia sampai segitu. Nah, saya juga akan belajar, mudah-mudahan saya juga bisa ya. Ikutin terus channel saya, jangan lupa like and subscribe. Di sini teman saya ini ditungguin sama 2 ekor anjing. Ini cukup galak-galak banget. Tadi pas saya masuk, wow, suaranya sampai menggonggong-gonggong. Setiap ada orang lewat, dia pasti menggonggong. Dia pasti ngejar karena tidak kena. Nah, jadi mudah-mudahan aman ininya tanaman-tanamannya, karena ditungguin sama 2 anjing di sini. Nah, jadi resiko untuk hidup di hutan itu, satu resikonya hidup di hutan itu hama babi hutan, yang kedua monyet. Tapi teman saya menunjukkan bahwa dia berhasil, makanan-makanan babi hutan dia bisa pertahankan, seperti singkong ini. Singkong sudah siap panen. Nah, berarti dia bisa mengelola dan hama-hama yang ada bisa dikendalikan. Oke, Anak Patani TV dari Kabupaten Cianjur melaporkan untuk YouTube. Nah, teman-teman, itu adalah kabin punya teman saya. Dia sudah berhasil. Dia 1 tahun tinggal di sini di hutan. Ini anjing satu ngejar-ngejar tuh anjingnya nih. Ini tempat mandinya, pancurannya ke atas ke sana. Lokasinya tengah hutan. Ini hutan ya tuh. Nah, ini bisa dijadikan kotakan sawah ini, jadi petakan sawah ini. Teman saya ini dia membongkar tanah, jadi dilebar-lebarin. Melihat batu-batunya dilebar-lebarin supaya bisa jadi petakan tanah, petakan sawah. Padahal ini adalah hutan dan ini adalah di lembahnya. Biasanya kalau yang airnya mengalir, airnya yang jernih, airnya yang banyak melimpah, biasanya itu di lembahnya. Nah, ini lihat tuh teman saya, ini kabinnya. Nah, ini kabin milik teman saya. Dia nanam singkong, nanam terong, nanam
cabai rawit, nanam padi, nanam pisang. Terus dia miara 2 anjing, 5 ekor ayam, dan 3 ekor ayamnya itu lihat. Itu lagi main di kebun 3 ekor ayamnya. Jadi dia di sini sudah 1 tahun lebih katanya, sendirian. Dan saya sudah dapat gambaran dari dia untuk bisa hidup di hutan. Dan ini kabinnya. Jadi perlu kecerdasan juga kok kita untuk bertahan hidup di hutan itu. Ayam naon eta? Jika ayam biasa, ayam madu. Dia miara 5 ekor ayam. Ada digegelan ku naon ku anjing naon? Anjing. Oh, Ke kerempan pun yang lepas. heeh. Mujina gumincirnya. Nah, seperti ini penampakan kabinnya. Ini kita akan ngasih makan ayam. Ayamnya mau dikasih makan. Hari anjing huut bagian tuh. Nah, jadi teman saya itu setahun lebih dia tinggal di sini. Suasananya sangat enak, adem, nyaman, tentram, dan damai. Barusan ngobrol-ngobrol katanya sudah sudah bosan hidup di kota. Bosan Bang hidup di kota ya? Karena dia tukang merantau ke Jakarta. Nah, dia pernah di Cilengsi lama. Tapi katanya bosan hidup di kota, akhirnya membuka lahan di hutan. Dan di sini tanahnya ternyata tanah garapan. Tetapi gak apa-apa, semasi kita masih mau menggarap, tidak jadi masalah di sini. Silakan sepuasnya menggarap katanya. Beginilah, orang mungkin beda cita-cita. Kalau seperti saya sendiri, saya sudah merasa bosan gitu hidup di kota. Terus hingga akhirnya pengen juga punya kebun, jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk orang kota, jauh dari hiruk pikuk pedesaan dan perkotaan. Jadi seperti inilah, kalau orang kampung itu misalkan udah jenuh kerja ke kota, ya lebih baik kita pergi ke dalam hutan, kita bercocok tanam di sana, membuat pangkalan, membangun shelter, dan hidup mandiri, bercocok tanam hingga akhirnya bisa menghasilkan.